Selamat malam semuanya saudaraku, di dalam kasih Kristus Tuhan kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian dalam doa sehati meluncur dari Gereja Betel Injil Sepenuh, Purwokerto, Jawa Tengah. Dan pada kesempatan malam hari ini, saudaraku akan ditemani oleh Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. Selama beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Demikian juga kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan doa kami selalu kiranya berkat firman Tuhan ini dapat mengalir ke setiap rumah-rumah dimanapun saudaraku berada, menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi rema, dan menjadi penghiburan bagi saudaraku di seluruh Indonesia. Dan selamat malam, selamat bergabung bagi saudaraku yang baru masuk pada kesempatan saat ini. Selamat malam semuanya, damai sejahtera Kristus menyertai kita sekalian. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus pernah berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekali lagi, Rasul Paulus pernah berkata bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik kemalangan, baik musibah, baik kecelakaan, baik kehilangan, kematian, baik juga sakit penyakit saudaraku. Karena apa? Karena dalam setiap musibah, dalam setiap masalah, dalam segala kecelakaan, Tuhan tetap hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Artinya dalam segala hal yang kita alami, segala peristiwa yang harus kita lewati, Tuhan Yesus melalui kasih-Nya senantiasa hadir, menyelimuti kita, memberi kita kekuatan, dan selalu menuntun setiap langkah-langkah orang benar. Haleluya, puji Tuhan bahwa firman Tuhan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Sekali lagi, tepat seperti kata Rasul Paulus, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebab dalam segala peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, kasih Kristus tetap nyata dalam kehidupan kita. Dia tetap hadir, Dia tetap menolong, Dia tetap menuntun, Dia tidak pernah jauh-jauh dari kita. Selamat malam Ibu Yuli Nur yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Shalom, shalom, berkat kasih Kristus menyertai Ibu Yuli Nur bersama dengan keluarga di malam hari ini. Baik saudaraku, marilah kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Kristus Tuhan, Sang Penebus, Sang Juru Selamat, Sang Penolong, Sang Raja dalam hidup kita. Dalam mata kita, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan, dan kita mengarahkan hati ini selalu kepada Dia, sebab tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhanlah kekuatan kita. Selama kita hidup, Dialah kita memandang Kristus. Selama kita bernafas, Dialah kita menyenangkan Tuhan, melakukan setiap kehendak-Nya, taat dan setia. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapkan hatimu, kita akan memuji menyembah Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkan
sepanjang hidup kami terus mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Sepanjang umur hidup kami mau menyenangkan hati-Mu, taat selalu dan setia pada perkara-perkara yang kecil, setia kepada rencana serta kehendak-Mu Tuhan. Inilah kami Bapa, kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami di hadapan-Mu, menjadi korban persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami, yang kami naikkan dengan sepenuh hati kami, yang kami naikkan dengan segenap hati kami. Sebab inilah kerinduan kami, selalu mendekat kepadamu, selalu tinggal berada di mana Engkau ada, dan selalu ingin menyenangkan hatimu. Biarlah Tuhan segala ketetapan-ketetapan-Mu yang akan kami dengar malam hari ini dapat memperbaharui kekuatan kami, dapat mengenyangkan tubuh rohani kami, dan memberikan peneguhan-peneguhan dari segala firman-firman yang kami dapatkan, yang kami terima. Dan biar perjalanan hidup kami selalu ada Kristus Tuhan, dan selalu ada janji Tuhan, ada firman-Mu yang selalu Engkau ingatkan oleh Engkau ya Roh Kudus. Firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan Tuhan, kiranya menjadi rema kekuatan bagi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan juga setiap kami yang mengikuti live streaming. Tuhan berkati dari rumah ke rumah Tuhan, dan Tuhan bekerja dengan kuasa mujizat-Mu, kuasa-Mu yang nyata datang terjadi dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu yang mengikuti malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan berkati. Shalom semuanya, selamat malam. Jumpa lagi bersama dengan kami, Doa Sehati GBS Purwokerto. Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mengajak saudara membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 128. Alkitab kita diberi judul Berkat Atas Rumah Tangga. Mengapa Lembaga Alkitab Indonesia yang memberikan judul seperti ini, berkat atas rumah tangga? Baik, kalau rumah tangga kita ingin diberkati, maka apa yang seharusnya rumah tangga itu kerjakan, saudaraku? Ya, Mazmur 128. Mazmur. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau, dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu
damai sejahtera atas Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kehidupan kita, ya. Ada banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, ada banyak masalah pergumulan yang melewati dan kita jalani hari-hari ini, dan kita seringkali berdoa kepada Tuhan, ya. Seyogianya yang kita doakan adalah supaya kita dapat menyelesaikan masalah, ya. Nah, supaya dapat menyelesaikan masalah berarti kita harus tahu petunjuknya, harus tahu jalan yang harus kita tempuh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan saya ingin mengajak saudara merenungkan, apakah ketika kita sedang bergumul, ketika kita sedang ada dalam berbagai macam masalah, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami jalan buntu, apakah kita berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan, ya, atau kita minta Tuhan yang menyelesaikannya? Nah, seringkali yang terjadi adalah kita meminta bahwa Tuhan yang menyelesaikannya, padahal kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau seandainya ketika kita punya masalah, kita berdoa minta petunjuk kepada Tuhan, minta jalan keluar kepada Tuhan, dan Tuhan kasih petunjuk dan jalan keluar, apakah kita ingin melewati jalan itu atau kita akan lewat jalan yang lain? Seberapa kita menerima petunjuk Tuhan? Seberapa kita bisa menerima jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan? Saudara, jika kita mau jujur, seringkali kita berdoa minta petunjuk kepada Tuhan, tapi kita tidak menjalaninya. Kita justru melewati jalan yang lain, ya. Seringkali kita mengabaikan apa yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan, kapan Tuhan menunjukkan jalan itu? Kapan Tuhan menunjukkan petunjuk itu? Seringkali kita meminta secara audible, ya, Tuhan bicara bahwa kamu harus melakukan A, B, C, D. Petunjuk Tuhan ada dalam firman Tuhan. Petunjuk Tuhan ada dalam Alkitab. Jika kita ingin tahu, ya, petunjuk-petunjuk untuk mengatasi masalah kehidupan kita, maka mau nggak mau kita harus, ya, membaca buku petunjuknya, membaca Alkitab kita, membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jika kita ingin berjalan dalam terang, ya, maka mau nggak mau kita harus membaca firman Tuhan, membaca Alkitab kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apakah kita secara sadar, ya, mengikuti petunjuk Tuhan, ya, atau secara sadar kita menolak petunjuk yang diberikan oleh Tuhan? Seringkali orang hanya mengutip ayat-ayat yang menyenangkan saja, sehingga disebut ayat-ayat emas, ya. Sementara setiap teguran, setiap petunjuk yang diberikan itu kita abaikan. Seringkali yang kita pegang adalah janji-janjinya, ya kan? Tapi petunjuknya kita abaikan. Salah satu contoh adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kata diberkatilah kita senang, tapi mengandalkan Tuhan kita abaikan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita hari ini benar-benar sungguh percaya bahwa Tuhan itu sanggup
melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita? Apakah kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan jalan keluar? Ya. Coba kita periksa, saudaraku yang dikasihan, kehidupan kita hari-hari ini. Apakah kita dengan sangat jujur bahwa kita itu menyukai firman Tuhan, mencintai firman Tuhan? Tanpa firman Tuhan, kita itu sebenarnya mengalami kekosongan, ya. Atau kita lebih suka kepada kata-kata motivasi yang membuat kita senang sejenak, ya kan? Salah satu contoh ketika kita mendengar, membaca kata-kata mutiara yang indah, seolah-olah, tapi kita tidak dapat merasakan hasilnya. Ya. Rajin pangkal kaya. Salah satu contoh. Ya. Tapi kita mengabaikan. Kita hanya memegang bahwa rajin itu pangkal kaya. Tapi seringkali kita tidak mau melakukan seperti kata-kata bijak itu, kata-kata peribahasa itu, ya. Kita nggak mau rajin. Rajin itu ada hubungannya dengan konsistensi, konsisten, terus-menerus dilakukan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi seringkali kita melakukan hal yang sebaliknya. Kita berharap, ya, diberkati oleh Tuhan, tapi tidak melakukan satu tindakan yang konsisten, ya kan? Kita cenderung ingin langsung menikmati hasilnya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kita seringkali senang berenang-renang ke tepian tanpa ada berakit-rakit ke hulu. Coba kita renungkan kehidupan kita. Seringkali kita ingin mengubah kehidupan kita, tapi kita tidak mau mengubah perilaku kita, tingkah laku kita, kebiasaan kita. Kita seringkali ingin Tuhan memberkati kita, tapi kita tidak mau Tuhan berbicara atas hidup kita. Ya. Nah, hari ini kita akan melihat bahwa Mazmur 128 itu berkat atas rumah tangga. Kita berharap rumah tangga kita diberkati. Ya. Kita berharap Tuhan memberkati keluarga kita. Kita berharap Tuhan memberkati pekerjaan kita, anak-anak kita. Ya. Tapi kita melupakan petunjuk yang diberikan bagaimana berkat itu turun atas rumah tangga kita. Ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya. Kita seringkali ingin hidup bahagia dan senang, senang dan bahagia, ya. Padahal kunci bahagia, kunci senang dalam kehidupan kita karena kita hormat akan Tuhan, menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, ya? Yang selaras dengan itu adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apakah selama ini kita hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, saudaraku? Apakah selama ini kita hidup menurut apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang menjadi dasar kehidupan kita, itu adalah firman Tuhan? Atau, ya, apa kata orang? Ya, orang berkata bisa salah, bisa benar. Perkataan yang baik belum tentu benar, tapi perkataan yang benar sudah pasti baik, tapi belum tentu menyenangkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena apa? Ada banyak orang, ya, tidak suka akan kebenaran.
Yang ia sukai adalah bagaimana menuruti kemauannya sendiri, kepentingannya sendiri, egonya sendiri. Nah, bagaimana mungkin kita bisa berharap berkat Tuhan itu turun atas rumah tangga kita jika kita tidak mau menuruti petunjuk Tuhan? Ya. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Coba kita berdoa. Tuhan, tunjukkanlah jalan apa yang harus kulakukan, kutempuh. Oh Tuhan, berilah petunjuk-Mu. Nah, padahal petunjuk itu sudah diberikan, tapi kita tidak mau baca. Bagaimana ada petunjuk yang baru, sementara petunjuk yang sudah ada kita tidak kerjakan, saudaraku? Ya, bagaimana kita mau mendapatkan hasil yang baru, sementara tindakan yang kita lakukan tetap sama dari hari ke hari? Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang hormat akan Tuhan. Sementara dalam bahasa Inggris diterjemahkan, ya, diberkatilah orang yang mengikuti jalan Tuhan. Ya. Diberkatilah setiap orang yang mengikuti jalan Tuhan, mengikuti perintah-perintahnya. Bahkan Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu yang diberikan petunjuk oleh Tuhan. Ya, Tuhan sudah memberikan petunjuk. Kalau kita mau mengalami kelegaan, mengalami refresh atas kelelahan kita, kita datang kepada Tuhan. Seringkali orang yang lakukan adalah healing, bukan datang kepada Tuhan. Ya. Sekali lagi saudaraku, cara yang kita tempuh seringkali hanya nikmat sementara, ya kan? Kesenangan sementara. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, itu mengubah kondisi hati kita, mengubah pikiran kita, saudaraku. Ya. Sekali lagi, diberkatilah setiap orang yang mengikuti jalan Tuhan. Mengikuti jalan Tuhan itu mengikuti rambu-rambu yang sudah Tuhan tetapkan, mengikuti perintah Tuhan. Kalau kita merasa kelelahan dalam hidup ini, kenapa kita menjalani kehidupan yang berat, kita datang kepada Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Ketika kita letih lesu, kelelahan, kita datang kepada Tuhan. Ya, solusi orang lelah bukan hanya sekedar tidur, saudaraku. Seringkali banyak orang karena mengalami kelelahan, dia banyak tidurnya. Setelah bangun tidur tambah lelah, saudaraku. Tambah lelah, tambah lapar, ya tambah pusing. Ya. Sementara dunia berkata, kalau kamu mau istirahat, ya tidurlah. Tidur tidak selalu menjadi jawaban atas kelelahan kita. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, ya, Tuhan memberikan kelegaan. Ya, Tuhan memberikan kelegaan. Ketika kita datang kepada Tuhan, di situ ada unsur istirahat. Di situ ada unsur refreshing. Ya. Di situ ada unsur damai sejahtera, saudaraku. Tapi kalau kita healing, ya, unsurnya adalah kita mengikuti keinginan kita yang tidak terpuaskan keluar dari rutinitas, ya. Sekali lagi saudaraku, ya, hidup ini adalah rutinitas. Ya, bangun pagi, ya. Kita mau ngapain itu rutinitas. Ya. Rutinitas setelah bangun pagi kita berangkat kerja itu rutinitas. Ya kan? Di tempat kerja itu mengikuti SOP, itu rutinitas, ya. Setelah pulang kerja, ya, kita istirahat, itu juga rutinitas. Tergantung saudara
bagaimana mensiasati rutinitas itu untuk bisa dinikmati dalam kehidupan kita. Ada banyak orang mengeluhkan kehidupannya, ya, tapi tidak bisa menikmati hidupnya. Sudah bekerja keras, ya, tapi tidak bisa memanage rutinitas kehidupannya. Saudaraku yang terjadi adalah kelelahan, bosan, boring, ya kan? Seolah-olah bahwa jalan keluar untuk mengatasi kelelahan, boring adalah pergi keluar. Ya. Tidak selalu begitu. Karena ketika kita pergi keluar, kita mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Ya. Kerja keras kita, ya, hanya dalam hitungan 12 jam gak nyampe. Kita keluar seharian, kita menghabiskan uang banyak, ya, setelah itu pulang kembali ke pola yang semula, rutinitas. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita? Ikutilah petunjuk-petunjuk Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya. Diberkatilah setiap orang yang mengikuti petunjuk Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bisa menikmati jerih lelah kita, hasil dari pekerjaan buah tangan kita, hasil dari pekerjaan yang kita kerjakan tiap-tiap hari. Ya, bagaimana cara menikmatinya? Nah, cara menikmatinya apakah hanya dengan, ya, pergi cari hiburan, pergi cari makan, atau ada yang lebih bermanfaat untuk kehidupan yang akan datang. Kalau kita berada dalam sebuah keluarga, rumah tangga, apakah itu ada hubungannya dengan suami, apakah ada hubungannya dengan istri, apakah ada hubungannya dengan anak, apakah ada hubungannya dengan keluarga yang lain atau teman-teman kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pikirkan mulai dari sekarang, ya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Berkat terbesar dalam rumah tangga adalah ketika pasangan kita, anggota keluarga kita, itu berada dekat, tidak jauh di antara kita dan Tuhan, saudaraku. Ya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Berarti ada sebuah kata kunci. Keluarga, rumah tangga diberkati oleh Tuhan, berkat turun atas rumah tangga kita terletak kepada laki-laki. Bagaimana laki-laki di tengah-tengah keluarga itu berperan sebagaimana mestinya di dalam Tuhan. Bagaimana kita mampu menjadi sosok orang yang punya kompeten di sebuah keluarga, maka kita harus mengikuti petunjuk Tuhan. Bagaimana kita bisa mempengaruhi, ya, seisi rumah. Bagaimana kita bukan hanya sekedar bekerja, tapi kita bisa menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah, saudaraku. Dan di situ ayat yang kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau, ya, damai sejahtera terjadi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan kehidupan kita. Apakah kita mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Tuhan? Ya, kapan kita berkata iya? Kalau kita berkata iya, kapan kita membaca Alkitab? Ya.
Sehingga seperti Mazmur 119 ayat 35, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu. Hidup berdasarkan petunjuk, maka akan menuai menikmati hasil. Sebab aku menyukainya. Seberapa kita menyukai firman Tuhan, seberapa kita mencintai Alkitab kita, saudaraku. Ya, hari-hari ini kita melihat hanya potongan-potongan ayat yang kita sukai, potongan-potongan ayat yang menyenangkan pikiran kita, ayat-ayat yang menyenangkan pendengaran kita, ayat-ayat yang menyenangkan pandangan kita. Itu yang kita sukai. Nah, sementara, saudaraku, petunjuk Tuhan itu ada sebab dan akibat. Jika engkau melakukan, maka ya, sebab akibat. Ya. Sekali lagi, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Benarkah kita menyukai firman Tuhan? Kalau kita menyukai firman Tuhan, kita akan tiap-tiap hari konsumsi kebenaran firman Tuhan. Jika kebenaran firman Tuhan itu kita konsumsi, tertanam dalam pikiran kita, maka pikiran kita akan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita berjalan berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang kita percaya. Satu ayat sekali lagi, Ulangan 30 ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk mendudukinya, termasuk berkat atas rumah tangga di mana engkau tinggal, ya, supaya engkau hidup bertambah banyak, diberkati oleh Tuhan. Saudara, hari ini renungkan berulang-ulang, baca berulang-ulang kebenaran firman Tuhan ini. Apakah selama ini kita menyukai firman Tuhan atau hanya memotong-motong kebenaran firman Tuhan? Sekali lagi, apakah hari ini kita menyukai firman Tuhan dan mengikuti petunjuknya, atau kita hanya memotong-motong kebenaran firman Tuhan sebatas yang kita sukai? Jika itu yang terjadi, saudaraku, ya, apakah kita sudah bisa menentukan apa Tuhan memberkati kita? Bagaimana cara Tuhan memberkati kita? Ya, berkat itu sebab akibat, ya. Tapi ada berkat yang kedua, yaitu berkat yang tidak lazim. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak engkau ketahui, Tuhan perintahkan mendatangi kehidupanmu. Itu berkat yang tidak lazim. Itu berkat second blessing. Berkat yang kita terima itu sebab akibat. Kita mendapatkan bayaran karena kita bekerja. Ya. Kita melakukan apa yang kita kerjakan dan kita mendapatkan upahnya. Itu sebab akibat, saudaraku. Dan berkat yang kedua adalah berkat yang tidak lazim. Jika engkau percaya hari ini bahwa Tuhan sanggup memberkati engkau, Tuhan sanggup memberkati rumah tanggamu, keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu, pekerjaanmu, mulailah mencintai firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia melakukan firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, ia melakukan petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan. Disitulah berkat atas rumah tangga turun. Salah satu hal
berkat atas rumah tangga turun ketika keluarga itu rukun. Ya, ketika keluarga itu rukun, ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara baca Mazmur 127 ayat 1 bagian A. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Tanpa Tuhan, kita semua bukan apa-apa. Tanpa Tuhan, kita semua nothing. Tanpa Tuhan, kita semua nol, bahkan minus. Hari ini saya mau berdoa untuk saudara, siapapun saudara yang mengambil komitmen, ya, di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tahu selama ini jalan yang kutempuh sudah salah. Aku tahu selama ini jalan yang kutempuh adalah sesuatu yang bertentangan dengan kemauan-Mu. Hari ini aku mau belajar Tuhan untuk mengambil ketetapan hati, untuk mau jujur di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga hari ini mengambil satu komitmen, Tuhan, ajarku mengerti rencana-Mu. Siapapun saudara, jika engkau orangnya, saya berdoa untuk saudara. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menguatkan dan meneguhkan hatimu. Tuhan menambah-nambahkan iman kepadamu, bahwa engkau adalah orang yang mau dan siap untuk diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu dengan berkat kesehatan, dengan berkat sukacita, damai sejahtera melingkupi kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati keluarga, rumah tanggamu, pasanganmu, anak-anakmu. Diberkati pekerjaanmu, jerih lelahmu, engkau dapat menikmatinya dan dapat mengalir, tertumpah keluar, jadi berkat bagi orang lain. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang percaya, Tuhan berkuasa atas kehidupanmu hari ini maupun hari esok. Dan Tuhan sanggup memberkati hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu. Kau yang percaya, katakan amin. Amin. Salam, selamat malam semuanya. Kiranya istirahat saudara, tidur saudara dapat saudara nikmati dengan nyenyak, dan bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dapat bekerja dengan semangat dan sukacita. Sekali lagi, Tuhan memberkati. Shalom.